Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Monica sebagai salah satu anggota dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan dan membahas tentang Development of Administrative Theory atau perkembangan teori administratif yang bersumber dari buku Educational Administration, Concepts and Practices karya Fred C. Lonnenberg dan Alan C. Ornstein. Dan saya akan memperkenalkan kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Grace Monica, yang kedua ada Elsa Mulyasari, dan yang ketiga Hawa Mursid Annapurna Permataningrum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas hasil presentasi kami yang berjudul Development of Administrative Theory atau perkembangan teori administratif. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, kami akan membahas apa itu teori, yang dimulai dari teori dan penelitian, serta kegunaan teori. Yang kedua, kami juga akan membahas perkembangan dalam pemikiran administratif. Yang pertama ada teori organisasi klasik, manajemen saintifik, manajemen administratif, pendekatan hubungan manusia, studi Hawthorne, kontribusi lain untuk pendekatan hubungan manusia, era sesudah ilmu perilaku, peningkatan sekolah, komunitas demokratik, keadilan sosial, kemunculan perspektif non-tradisional. Lalu ada sekolah sebagai sistem terbuka, yaitu yang pertama ada input, proses transformasi, output, umpan balik, dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada organisasi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan teori? Fred Kerlinger mendefinisikan teori, yaitu kumpulan dari konstruksi yang saling berhubungan atau konsep-konsep, definisi, dan dalil yang menunjukkan pandangan yang sistematis dan fenomena dengan merincikan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Lalu ada Daniel Griffiths yang mendefinisikan bahwa teori adalah kumpulan yang saling berkoneksi secara deduktif dalam hukum empiris, dan semua pernyataan di dalam teori adalah generalisasi yang menjelaskan hukum-hukum empiris dan menyatukan pokok bahasan. Lalu, secara konklusi adalah, teori adalah badan yang terorganisir dari konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan generalisasi yang saling berkaitan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tertentu secara sistematis. Nah, teori-teori berkisar mulai dari generalisasi sederhana sampai kumpulan hukum yang kompleks, dan mulai dari filosofis sampai saintifik. Teori dan penelitian. Teori dan penelitian adalah dua hal yang saling terikat. Teori menuntun peneliti dalam apa saja yang akan diteliti, sedangkan penelitian mewadahi peneliti dengan apa saja yang sudah diteliti. Kemudian, hal-hal yang sudah diteliti juga dapat menjadi petunjuk bagi peneliti dalam mencari sesuatu. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa peneliti barangkali tidak memperhatikan apa yang dia pikirkan. Maka dari itu, apa yang ditemui peneliti harus dipahami dan diverifikasi oleh lainnya. Proses yang meliputi pengobservasian, pemahaman, dan pemverifikasian ini umumnya dicapai dalam metode saintifik atau scientific method. 4 tahap metode saintifik. Yang pertama, memperinci permasalahan yang ada di dalam penelitian. Yang kedua, memformulasikan satu atau lebih hipotesis. Yang ketiga, membangun rancangan riset supaya dapat melaksanakan penelitian dan menguji hipotesis. Yang keempat, menyajikan kumpulan data, analisis data, dan interpretasi, serta hasil penyelidikan. Kegunaan teori. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan perspektif yang berbeda, maka pemahaman kita akan lebih meluas tentang bagaimana organisasi-organisasi dapat tersusun dan terbentuk dengan lebih tinggi. Yang kedua, memudahkan para administrator pendidikan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menyediakan kerangka penuntun untuk memahami, memprediksi, dan mengatur sikap dalam organisasi. Yang keempat, berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Banyak orang yang mengkritik bahwa ujian negara atau State Mandated Achievement Test mewajibkan para siswa untuk menghafal pelajaran yang mana dapat membatasi waktu guru untuk fokus terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Ia menyatakan bahwa dimungkinkan untuk merancang ujian dalam bentuk pilihan yang menguji penalaran dan berpikir kritis.
Lalu beberapa tes mengharuskan para siswa untuk menggunakan fakta daripada menghafalnya. Perkembangan dalam pemikiran administratif. Pada umumnya terdapat 4 model pendekatan dalam teori. Yang pertama ada teori organisasi klasik, yang kedua ada pendekatan hubungan manusia, yang ketiga ada pendekatan ilmu perilaku, dan yang keempat ada era setelah ilmu perilaku. Teori organisasi klasik. Teori ini muncul pada awal abad ke-20, terdiri dari dua manajemen perspektif manajemen yang berbeda. Yang pertama ada scientific management, yaitu berfokus pada manajemen kerja dan para pekerja. Yang kedua, ada manajemen administrator, yaitu mengarah kepada isu-isu mengenai keseluruhan organisasi yang harus terstruktur. Teori organisasi klasik, manajemen saintifik. Sebelum menuju abad ke-20, hampir tidak ada satupun kajian tentang studi sistematis dalam manajemen. Pada saat itu, praktik manajemen hanya didasarkan pada pengalaman dan akal sehat. Lalu Frederick W. Taylor, seorang insinyur, mencoba mengubah pandangan tersebut melalui analisis saintifik yang cermat untuk nantinya dapat meningkatkan efisiensi kerja. Pandangan utamanya adalah bahwa para manajer harus mempelajari pekerjaan secara saintifik supaya dapat mengidentifikasikan satu jalan terbaik untuk menjalani tugasnya. Menurut Taylor, scientific management terdiri dari 4 prinsip, yaitu yang pertama ada analisis pekerjaan secara saintifik, yaitu melalui observasi, pengumpulan data, pengukuran yang cermat, dan manajemen menentukan satu jalan terbaik dalam menjalankan setiap tugas. Analisis pekerjaan ini menggantikan aturan lama, yakni aturan metode jempol atau rule of thumb method. Yang kedua, ada kerjasama manajemen. Manajer harus bekerja sama dengan para pekerja untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan prinsip-prinsip dari suatu ilmu. Yang ketiga, ada penyeleksian anggota. Ketika pekerjaan telah dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyeleksi, kemudian melatih, mengajar, dan mengembangkan para pekerja secara saintifik. Sebelumnya, para pekerja memilih untuk bekerja dan melatih dirinya sendiri secara saintifik. Lalu ada pengawasan fungsional. Manajer bertugas sebagai perencana, pengorganisasi, dan pengambilan keputusan, sedangkan para pekerja menjalankan pekerjaan. Dahulu, hampir semua hal dalam tanggung jawab dibebankan kepada para pekerja. Nah, 4 prinsip yang dibuat Taylor ini dibuat untuk memaksimalkan produktivitas kerja. Teori organisasi klasik, manajemen administratif, berfokus pada manajemen dari keseluruhan organisasi. Kontributor primer dalam manajemen administratif adalah Henry Fayol, Luther Gulick, dan Max Weber. Henry Fayol adalah seorang insinyur dan industrialis asal Prancis. Beliau adalah direktur di perusahaan tambang besar di Prancis. Menurutnya, manajemen adalah proses yang berkelanjutan. 5 fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama ada planning, perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding atau pengomandoan, coordinating atau pengkoordinasian, dan controlling atau pengontrolan. 14 prinsip manajemen oleh Fayol. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, satuan komando. Yang kelima, satuan arah. Yang keenam, subordinasi dalam minat individu. Yang ketujuh, remunerasi. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, rantai skalar. Yang ke-10, order. Yang ke-11, kesetaraan. Yang ke-12, stabilitas anggota. Yang ke-13, inisiatif. Yang ke-14, Esprit de Corps. Luther Gulick. Beliau merupakan salah satu ahli dalam teori klasik, menambahkan fungsi 5 dasar manajemen dari Fayol, semasa menjadi komite dari Franklin D. Roosevelt pada administrasi pemerintah. Gulick melahirkan akronim yang bernama POSCORP, yang kepanjangannya adalah planning atau merencanakan, organizing atau mengorganisasikan, staffing atau kepegawaian, directing atau mengarahkan, coordinating atau mengkoordinasikan, reporting atau melaporkan, budgeting atau mendanai. 7 fungsi manajemen menurut Gulick. Yang pertama, merencanakan, membuat garis besar tentang tujuan yang harus dicapai dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, meramalkan tindakan dan arah dalam organisasi ke depannya.
Yang kedua, mengorganisasikan, mengatur, menentukan, dan mengkoordinasikan supaya rencana dapat dijalankan. Yang ketiga, kepegawaian, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan kemampuan para staf, serta menjaga kondisi kerja yang baik. Yang keempat, mengarahkan, berhubungan dengan kepemimpinan yang terdiri dari membuat keputusan, mengkomunikasikan, melaksanakan keputusan, dan mengevaluasi staf secara benar. Yang kelima, mengkoordinasikan. Seluruh aktivitas dan upaya harus disatukan bersama dalam mencapai tujuan bersama di dalam organisasi. Yang keenam, melaporkan. Mereka meneliti dan mengawasi untuk meyakini bahwa segala hal dapat berjalan sesuai rencana, melakukan koreksi ketika perlu, dan menginformasikan tentang apa yang diperlukan untuk kepala eksekutif. Yang ketujuh, penganggaran. Semua aktivitas yang berhubungan dengan anggaran, termasuk pada perencanaan fiskal, akuntansi, dan kontrol. Max Weber. Beliau adalah sosiologis asal Jerman. Konsep birokrasinya Weber adalah, sama seperti 14 prinsip manajemennya Fayol, konsep birokrasinya Weber dipercaya untuk mendirikan struktur yang ideal bagi efektivitas organisasi. Konsep ini dibuat berdasarkan seperangkat pedoman yang rasional dan komprehensif. Pendekatan hubungan manusia. Pendekatan relasi manusia telah dimulai dengan tuntutan studi-studi yang dilaksanakan di pembangkit listrik tenaga Hawthorne Barat dekat Chicago yang diteliti oleh Elton Mayo dan kawan-kawan di antara tahun 1927 dan 1933. Studi ini diketahui luas sebagai studi Hawthorne dan telah berpengaruh pada teori administratif. Studi Hawthorne terdiri dari beberapa eksperimen. The first relay assembly group, the second relay assembly group, the mica splitting group, the typewriting group, the bank wiring observation room, experiments. Wawancara melibatkan 21.126 pekerja ini dilaksanakan untuk mempelajari hal apa yang pekerja suka maupun tidak suka mengenai lingkungan kerja mereka. Kontributor lain untuk pendekatan hubungan manusia. Kurt Lewin menekankan teori dan penelitian lapangan yang disebut dinamika kelompok. Yang patut dicatat adalah karyanya tentang demokratis dan otoriter kelompok. Lewin dan rekan-rekannya umumnya menyimpulkan bahwa kelompok demokratis, di mana anggotanya secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, lebih produktif dalam hal kepuasan manusia dan pencapaian tujuan kelompok daripada kelompok otoriter. Carl Rogers pantas disebutkan di sini juga. Dia tidak hanya mengembangkan prosedur untuk konseling industri saat bekerja dengan Mayo dan rekan-rekannya di Western Electric, tetapi asumsi metapsikologis yang menjadi dasar terapi yang berpusat pada klien juga memberikan kerangka kerja yang menjadi landasan pendekatan hubungan manusia. Tulisan-tulisan Jacob Moreno memberikan kontribusi yang substansial bagi gerakan hubungan antar manusia. Seperti Lewin, Moreno tertarik pada hubungan antar pribadi dalam kelompok. Dia mengembangkan teknik sosiometrik. William Wade dan George Homans menggunakan metodologi studi lapangan yang mirip dengan yang digunakan oleh Mayo. Wade mempelajari sifat dan fungsi perilaku kelompok kerja di industri restoran. Ia meneliti konflik antar kelompok, status dalam kelompok, alur kerja, dan sejenisnya. Asumsi utama dari pendekatan hubungan manusia meliputi ide-ide berikut. Yang pertama, karyawan dimotivasi oleh kebutuhan sosial dan psikologis dan oleh insentif ekonomi. Kedua, kebutuhan ini tetapi tidak terbatas pada pengakuan, rasa memiliki, dan keamanan lebih penting dalam menentukan moral dan produktivitas pekerja daripada kondisi fisik lingkungan kerja. Yang ketiga, persepsi, keyakinan, motivasi, kognisi, tanggapan individu terhadap frustasi, nilai-nilai, dan faktor serupa dapat mempengaruhi perilaku di pengaturan kerja. 4. Orang-orang di semua jenis organisasi cenderung mengembangkan organisasi sosial informal yang bekerja sama dengan organisasi formal dan dapat membantu atau menghalangi manajemen. Yang kelima, kelompok sosial informal di tempat kerja membuat dan menegakkan norma dan kode perilaku mereka sendiri. Yang keenam, karyawan memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dan bekerja lebih keras di bawah manajemen yang suportif. Peningkatan semangat menghasilkan peningkatan produktivitas. Yang ketujuh, komunikasi, kekuasaan, pengaruh, otoritas,
Motivasi dan manipulasi adalah semua hubungan penting dalam suatu organisasi, terutama antara atasan dan bawahan. Saluran komunikasi yang efektif harus dikembangkan antara berbagai tindakan dalam hierarki dengan menekankan kepemimpinan demokratis daripada otoriter. Pendekatan ilmu perilaku. Ilmuwan perilaku menganggap kedua kelompok klasik model ekonomi rasional dan pada relasi manusia model sosial menjadi representasi yang tidak lengkap dari karyawan dalam lingkungan kerja. Efektivitas atau efisiensi. Proses fusi. Kontributor utama lain untuk pendekatan ilmu perilaku adalah Ewek Beck dari Pusat Tenaga Kerja dan Manajemen Universitas Yale. Ia memandang organisasi sebagai perwujudan proses fusi. 36 individu menurutnya mencoba menggunakan organisasi untuk mencapai tujuannya sendiri, sedangkan organisasi menggunakan individu untuk mencapai tujuannya. Pandangan menguasai konflik individu atau organisasi. Chris berpendapat bahwa ada konflik yang melekat antara individu dan organisasi. Konflik ini diakibatkan oleh ketidakcocokan antara pertumbuhan dan perkembangan individu kepribadian yang matang dan sifat represif dari organisasi formal. Nomotik dan ideografik. Getz dan Kuba memahami sistem sosial yang melibatkan dua kelas fenomena yang independen dan interaktif. Pertama adalah lembaga-lembaga dengan peran dan harapan tertentu yang bersama-sama membentuk dimensi nomotetik dari aktivitas dalam sistem sosial. Kedua, individu dengan kepribadian dan kebutuhan disposisi tertentu yang mendiami sistem yang bersama-sama membentuk dimensi ideografik dari aktivitas dalam sistem sosial. Perlu hierarki. Teori Maslow menyarankan bahwa tugas administrator adalah menyediakan jalan untuk kepuasan kebutuhan karyawan. Teori X dan teori Y. Berdasarkan karya Maslow, Douglas McGregor merumuskan dua kumpulan asumsi yang kontras tentang manusia dan strategi manajemen yang disarankan oleh masing-masing. Dia menyebut ini teori X dan teori Y. Higienis motivasi. Hexberg membuat perbedaan antara faktor-faktor yang menyebabkan atau mencegah ketidakpuasan kerja, faktor kebersihan, dan faktor yang menyebabkan kepuasan kerja, faktor motivasi. Sistem 1-4. Likert melakukan penelitian empiris yang luas di Institute for Social Research University of Michigan untuk menguji pengaruh sistem manajemen terhadap sikap dan perilaku karyawan. Visi manajerial. Di bidang kepemimpinan, Robert Blake dan Jane Moulton menilai perilaku manajerial pada dua dimensi, perhatian pada produksi dan perhatian pada manusia. Teori kontingensi. Teori kontingensi kepemimpinan telah menjadi mode dalam beberapa tahun terakhir. Fred Fiedler mengembangkan teori kontingensi tentang efektivitas kepemimpinan. 47 premis dasarnya adalah bahwa dalam beberapa situasi, pemimpin yang dimotivasi oleh hubungan bekerja lebih baik, sementara kondisi lain membuatnya lebih mungkin bahwa pemimpin yang dimotivasi tugas akan menjadi paling efektif. Kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan populer lainnya adalah kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard. Kepemimpinan situasional. Teori ini terutama didasarkan pada hubungan antara kedewasaan pengikut, perilaku tugas pemimpin, dan pemimpin perilaku hubungan. Kepemimpinan transformasional. Dalam ujiannya dari konsep kepemimpinan transformasional, Bernard Bass membedakan dua jenis perilaku kepemimpinan, transaksional dan transformasional. Era ilmu pasca perilaku. Pendekatan ilmu perilaku mempengaruhi persiapan dan praktik administrator sekolah untuk beberapa waktu, tetapi telah kehilangan banyak daya tarik aslinya baru-baru ini dengan tantangan terhadap pandangan modernis tentang organisasi dan kepemimpinan. Peningkatan sekolah. The No Child Left Behind menetapkan tuntutan standar akuntabilitas untuk sekolah, sekolah distrik, dan negara bagian, termasuk persyaratan pengujian negara bagian baru yang dirancang untuk meningkatkan pendidikan. Memperjelas tujuan distrik, sekolah, dan administrator secara guru
yang bekerja di dalamnya bertanggung jawab untuk pembelajaran siswa. Penegasan ini memiliki ekonomi yang kuat, daya tarik politik, dan sosial logikanya jelas. Mendorong pembelajaran kolektif. Tugas utama untuk administrator sekolah adalah untuk menciptakan harapan kolektif di antara para guru tentang kriteria akuntabilitas negara. Menyelesaikan dengan standar negara. Sebagian besar negara bagian berusaha untuk menyelaraskan pengujian mereka dengan standar mereka. Negara perlu mempertimbangkan 3 prinsip dalam upaya ini. Pertama, tes yang tidak berdasarkan standar juga tidak adil membantu orang tua atau siswa. Kedua, ketika standar kaya dan ketat, tesnya juga harus dilakukan. Ketiga, tes harus lebih menantang, memberikan dukungan. Salah satu tantangan terbesar dalam memajukan standar dan tes negara bagian dan ketentuan kemampuan akun yang terkait dengannya adalah memberikan pelatihan, alat pengajaran, dan dukungan yang dibutuhkan guru untuk membantu semua siswa mencapai standar yang tinggi. Membuat keputusan berdasarkan data. Berdasarkan data, 3 faktor dapat meningkatkan distrik sekolah. Kemajuan dalam memengaruhi negara bagian standar. Faktor utama adalah ketersediaan data kinerja yang terhubung ke setiap siswa, dipecah menurut tujuan tertentu dan tingkat target dalam standar negara bagian. Faktor kedua adalah sifat publik dari sistem pengukuran. Faktor ketiga adalah bantuan yang ditargetkan secara khusus yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang berkinerja rendah. Komunitas demokratik. Konsep masyarakat demokratik bukanlah hal yang baru. Sebagian besar pekerjaan saat ini didasarkan pada gagasan Dewey yang diumumkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Misalnya pada pergantian abad ke-20, John Dewey berpendapat bahwa sekolah harus mewujudkan jenis komunitas yang menggabungkan aspek terbaik dari liberalisme klasik dan komunitarisme atau dalam kata-kata Dewey, individualisme dan sosialisme. Komunitas demokratik dan kepemimpinan prinsip utama dari sekolah demokratis meliputi berikut ini. Yang pertama, komunitas demokratis didasarkan pada aliran gagasan yang terbuka yang memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Yang kedua, komunitas demokratis melibatkan penggunaan refleksi dan analisis kritis untuk mengevaluasi ide, masalah, dan kebijakan. Yang ketiga, komunitas demokratis menempatkan tanggung jawab pada individu untuk berpartisipasi dalam penyelidikan terbuka, pilihan kolektif, dan tindakan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, komunitas demokratis melibatkan tindakan untuk orang lain serta dengan orang lain untuk kepentingan bersama. 5. Komunitas demokratis didasarkan pada penerimaan dan perayaan perbedaan dan berfokus pada hubungan integral antara sekolah, komunitas sekitar, dan komunitas global yang lebih besar. Yang keenam, mewujudkan komunitas demokratis di sekolah melibatkan perhatian sistematis terhadap struktur, proses, dan kurikulum serta pengajaran. Keadilan sosial. Perhatian terhadap keadilan sosial merupakan inti dari demokrasi. Amerika Serikat bangga menjadi negara demokrasi yang adil, sebuah bangsa di mana setiap warganya diperlakukan sama di sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Ketidaksetaraan di sekolah. Jonathan Kozol dalam Civics Inequalities menggambarkan pendidikan rendah yang diterima oleh siswa minoritas, sumber daya yang lebih sedikit, ketidakadilan dalam pendanaan, fasilitas yang tidak memadai, sistem pelacakan, harapan yang rendah, sekolah terpisah, dan lingkungan belajar yang tidak bersahabat. Keunggulan dan kesetaraan kepemimpinan. Pendidikan untuk keadilan sosial didasarkan pada keyakinan bahwa sekolah harus demokratis dan pemahaman bahwa sekolah tidak demokratis kecuali praktiknya sangat baik dan adil. Kesetaraan pendidikan adalah prasyarat untuk keunggulan. Baik, selanjutnya adalah kemunculan perspektif non-tradisional. Positivis merupakan ortodoksi dominan dalam administrasi pendidikan yang mendominasi hingga akhir 1970-an. Positivis sendiri merupakan suatu pandangan pengetahuan mutlak dan independen yang kemudian dikenal sebagai empirisme atau logis positif yang datang kepada kita bahwa semua pengetahuan tentang dunia datang dari pengalaman indera dan juga pengamatan. Pendekatan penelitian positivis ini berkembang dari model ilmu pengetahuan empiris yang melibatkan observasi, deskripsi, pembangunan teori, dan hipotesis pengujian serta verifikasi.
Metode kuantitatif menggunakan sampel besar dengan tujuan kesimpulan statistik adalah alat utama yang digunakan. Hingga pada akhirnya keberatan mulai muncul atas ortodoksi positif dominan ini. Paradigma alternatif mulai muncul dan terus disempurnakan hingga tahun 1980-an. Perspektif non-tradisional muncul di bawah judul umum subjektivitas dan interpretivit. Subjektif dan interpretivit mengacu pada perspektif yang melihat ke dalam pemikiran, bukan dari luar, untuk pengalaman dan yang konek ke idealis filosofis, dan yang lebih baru untuk fenomenologi dan eksistensialisme. Perspektif ini diilustrasikan oleh karya awal para sarjana seperti T.B. Greenfield di Kanada, oleh karya neomarxis dan ahli teori kritis seperti Richard. Perspektif non-tradisional alternatif ini telah melahirkan ilmu pengetahuan tentang etika dan nilai oleh para peneliti seperti Christopher Hutchinson dan Jackie Stikovitz. Perspektif subjektivis menyebabkan peningkatan popularitas metode penelitian kualitatif di bawah berbagai label. Pendekatan ini berusaha untuk memahami proses pendidikan dalam situasi lokal. Tampaknya ada peningkatan minat dalam menyatukan paradigma positivis dan interpretatif yang mungkin terbukti berharga bagi peneliti dan juga praktisi. Singkatnya, model klasik atau rasional berkembang di sekitar gagasan manajemen ilmiah dan administrasi, termasuk studi tentang proses administrasi dan fungsi manajerial. Model hubungan manusia atau sosial didorong oleh beberapa penelitian ilmu sosial awal, termasuk eksperimen dan analisis aspek sosial dan psikologis orang-orang di tempat kerja dan studi tentang perilaku kelompok. Pendekatan ilmu perilaku adalah upaya untuk mendamaikan ketidaksesuaian mendasar antara model ekonomi rasional dan model sosial. Teori organisasi dan administrasi telah berevolusi dari perhatian para efisiensi dan prinsip-prinsip dasar manajemen menjadi penekanan pada faktor-faktor manusia dan psikologis ke sistem sosial dan akhirnya menjadi perhatian untuk perbaikan sekolah dan demokratis. Jejak masa lalu hidup berdampingan dengan pendekatan modern terhadap administrasi. Misalnya, sementara model klasik atau rasional dimodifikasi sejak tahun 1909, NCLB adalah harapan bersama bahwa administrator sekolah dan guru akan menyesuaikan strategi pembelajaran untuk hasil belajar yang lebih efektif bagi semua anak. Selanjutnya adalah sekolah sebagai sistem terbuka. Menurut teori sistem terbuka, sekolah secara konstan berinteraksi dengan lingkungan luarnya. NCLB adalah contoh baik dari teori sistem terbuka dan dampaknya terhadap sekolah. Sejak Undang-Undang Federal disahkan, negara bagian mulai memfokuskan kebijakan pada standar akuntabilitas dan peningkatan prestasi siswa. Sistem penilaian di seluruh negara bagian diterapkan secara nasional, hingga lahirlah era pengujian berisiko tinggi, lengkap dengan penghargaan dan sanksi untuk sekolah yang berkinerja rendah. Sistem terbuka terdiri dari 5 elemen dasar sebagai berikut. Yang pertama, masukan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, umpan balik. Yang keempat, keluaran. Dan yang terakhir, proses transformasi. Seperti dijelaskan dalam slide berikut ini. Lingkungan. Yang pertama ada sumber daya manusia berupa personel, yang kedua keuangan berupa modal, yang ketiga fisik berupa fasilitas, dan yang terakhir informasi mencakup pengetahuan, kurikulum, data, dan jenis informasi lain yang digunakan oleh sekolah. Yang kedua, proses transformasi. Idealnya, siswa diubah oleh sistem sekolah menjadi lulusan yang terdidik, yang kemudian berkontribusi pada lingkungan. Proses transformasi ini mencakup operasi internal sekolah dan sistem manajemen operasionalnya. Komponen sistem manajemen operasional mencakup kompetensi teknis pengurus sekolah dan personel lainnya, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, komunikasi, rencana operasi, dan kemampuan menghadapi perubahan. Yang ketiga, keluaran. Tugas administrator sekolah adalah mengamankan dan menggunakan masukan dari lingkungan untuk menghasilkan keluaran sebagai pencapaian tujuan atau sasaran distrik sekolah dan diwakili oleh produk atau hasil-hasil prestasi sistem. Yang keempat,
Umpan balik. Keluaran memberikan umpan balik sangat penting untuk keberhasilan operasi sekolah, termasuk sistemnya. Umpan balik negatif misalnya, dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses transformasi atau masukan dan atau keduanya akhirnya akan berdampak pada hasil di masa yang mendatang, tentunya hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, lingkungan. Lingkungan sekitar sekolah termasuk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi organisasi. Lingkungan dalam model sistem terbuka menjadi semakin penting saat ini dalam iklim akuntabilitas kebijakan. Konteks sosial, politik, dan ekonomi, tempat administrator sekolah bekerja ditandai oleh tekanan di tingkat lokal, negara bagian, dan federal. Dengan demikian, administrator sekolah saat ini merasa perlu untuk mengelola dan mengembangkan operasi internal sambil secara bersamaan memantau lingkungan dan mengantisipasi serta menanggapi tuntutan eksternalnya. Sejak diberlakukannya NCLB, pendidikan telah mendekati puncak agenda politik nasional. Selanjutnya adalah organisasi pembelajaran. Peter Senge, profesor di Massachusetts Institute of Technology, mempopulerkan konsep organisasi pembelajaran dalam buku larisnya The Five Disciplines. Senge mengidentifikasikan organisasi pembelajaran sebagai organisasi di mana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil, pola pikir yang baru dan luas dipupuk. Senge mendeskripsikan sebuah model dari 5 disiplin yang saling bergantung dan diperlukan. Dia mengidentifikasi berpikir sistem sebagai disiplin kelima, sebagai berikut ini. Yang pertama, berpikir sistem, merupakan konsep yang melihat ke semua bagian saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, penguasaan pribadi, merupakan proses komitmen pribadi terhadap visi, keunggulan, dan juga pembelajaran. Yang ketiga, visi bersama, berbagi gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan bersama. Yang keempat, pembelajaran tim, merupakan proses pembelajaran secara kolektif, asumsinya bahwa dua otak lebih pintar daripada satu. Dan yang terakhir, model mental, asumsi yang tertanam kuat yang mempengaruhi pandangan dan perilaku pribadi dan organisasi. Tidak hanya itu, Senge menulis buku pendamping yang berfokus pada pendidikan dalam Schools That Learn. Senge berpendapat bahwa guru, administrator, dan pemegang kepentingan sekolah lainnya harus belajar bagaimana membangun kapasitas mereka sendiri, mengembangkan kapasitas untuk belajar. Ia berpendapat bahwa sekolah dapat diciptakan kembali, dijadikan vital, dan diperbarui bukan dengan perintah atau perintah, dan bukan dengan peraturan, tetapi dengan merangkul prinsip-prinsip organisasi pembelajaran. Karen Watkins dan Victoria Merrick mengembangkan model organisasi pembelajaran sekitar 7 keharusan tindakan yang menunjukkan jenis inisiatif yang diimplementasikan dalam organisasi pembelajaran. Sebagai berikut ini. Yang pertama, ciptakan peluang belajar berkelanjutan. Yang kedua, mempromosikan penyelidikan dan dialog. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan pembelajaran tim. Yang keempat, ciptakan sistem untuk menangkap dan berbagi pembelajaran. Yang kelima, memberdayakan orang menuju visi kolektif. Yang keenam, hubungkan organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, menyediakan kepemimpinan strategis untuk learning. Pelatihan pimpinan sekolah. Argumen pro sebagai berikut ini. Pertama, teori organisasi bersifat generik. Konsep dasarnya dapat diterapkan di semua organisasi. Yang kedua, sebagian besar teori organisasi yang diajarkan dalam kursus administrasi pendidikan dihasilkan oleh para peneliti di lingkungan industri. Yang ketiga, para pemimpin bisnis dan sekolah perlu bekerja sama lebih erat. Jika mereka berbagi pelatihan, pemikiran ide, dan berbicara dalam bahasa yang sama, hal itu akan meningkatkan hubungan kolegial antara sekolah dan komunitas yang mereka layani. Yang keempat, pelatihan manajemen bersifat terkini dan teruji. Industri telah banyak berinvestasi dalam pengembangan program pelatihan manajemen. Dan yang terakhir, pedagang manajemen. Sedangkan argumen kontranya sebagai berikut ini. Pertama, bisnis adalah perusahaan swasta dan sekolah adalah
lembaga layanan publik. Hal ini merupakan kesalahan yang berbahaya. Yang kedua, banyak aspek teori manajemen tidak berlaku dalam pengaturan pendidikan. Butuh beberapa tahun untuk mengadaptasi teori manajemen ke dalam teori administrasi pendidikan. Yang ketiga, keturunan industri adalah salah satu kelompok konsumen bagi sekolah. Hubungan pendidik dengan mereka penting tetapi tidak lebih penting daripada hubungan dengan para pemimpin kelompok konsumen lainnya seperti orang tua, perguruan tinggi, dan lembaga sipil. Sementara pendidik harus terbuka untuk umpan balik dari klien. Mereka tidak boleh dikooptasi. Yang keempat, pelatihan manajemen bersifat behavioris dan didorong oleh hasil. Dan yang terakhir, pelatih manajemen memahami organisasi yang digerakkan oleh laba tetapi tidak memahami norma dan nilai pendidik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita semua dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.